bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan. Itu juga agak sulit kalau yang bersangkutan melakukan kampanye itu baru bisa kita tindak lanjuti. Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi, seluruh Bawaslu Provinsi ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman itu melakukan pengawasan. Banyak yang bisa diawasi oleh kami, banyak juga 1-2 yang memang tidak bisa terawasi dengan baik. Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan itu masalahnya di mana, itu juga jadi persoalan. Dari Ketua Bawaslu ada yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia, karena saya ditanya terus maka saya harus jawab Yang Mulia. Dari penjelasan teman-teman yang tadi dijelaskan baik 6 Komisioner Bawaslu Provinsi, maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya bahwa Bawaslu tidak kemudian mereduksi kewenangannya dalam hanya beberapa pelanggaran. Jenis pelanggaran pemilu itu ada 4 Yang Mulia. Pertama, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan juga pelanggaran kode etik penyelenggara, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Itu yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian sengketa proses juga telah kami lakukan. Makanya kami harus sampaikan bahwa pengawasan itu adalah dua kegiatan dalam Undang-Undang 7. Kegiatannya apa? Yaitu pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penindakan. Penindakan ada 2. Pertama penanganan pelanggaran dan kedua adalah melakukan sengketa proses administrasi. Itu yang telah kami lakukan pada beberapa pemilu kali ini. Dan kemudian Yang Mulia, kami harus sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada 3 unsur dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kemudian kalau harus jadi temuan itu juga tidak bisa, jika kemudian tidak bisa memenuhi unsur kampanye maka tidak bisa kita tindak lanjuti Yang Mulia. Pertama, unsur kampanye dapat kami sebutkan bahwa untuk pelajaran teman-teman pemohon adanya tim kampanye, peserta pemilu dan juga atau tim pelaksana yang tunjuk dengan menawarkan visi misi, dengan melakukan ajakan menawarkan visi misi program dan atau citra diri. Dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU dalam hal semenjak ini di tahun 2017, semenjak undang-undang ini lahir, KPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari 3 unsur tersebut. Sehingga kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan kampanye itu agak sulit kemudian untuk ditindaklanjuti ke dalam tindak pidana pemilu. Itulah yang kemudian terjadi di Bawaslu dari mulai tahun 2017-2024 ini Yang Mulia. Dan dapat kami sampaikan, terkadang ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan juga teman-teman polisi dan jaksa. Misalnya dalam beberapa pasal itu harus baru terbukti, misalnya meningkatkan materinya terbukti, baru kemudian bisa baru bisa ditindak pidana, bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan, yang jelas ada faktanya menguntungkan, itu baru bisa tindak pidana. Itu yang kadang-kadang ada delik formil dan material. Itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di Badan Pengawas Pemilu. Tapi dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak benar bahwa Badan Pengawas Pemilu itu pilih-pilih. Dan kemudian mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan, itu juga agak sulit kalau yang bersangkutan melakukan kampanye itu baru bisa kita tindak lanjuti. Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi, seluruh Bawaslu Provinsi ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman itu melakukan pengawasan. Banyak yang bisa diawasi oleh kami, banyak juga 1-2 yang memang tidak bisa terawasi dengan baik. Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan itu masalahnya di mana, itu juga jadi persoalan. Kami tidak bisa, ini rasa-rasanya melakukan kampanye, rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan. Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan, dia peserta pemilu atau bukan, tim pelaksana atau bukan, dia menawarkan atau mengajak pilihan, itu yang kemudian baru bisa ditindak Yang Mulia. Itu yang harus kami sampaikan.
Makanya walaupun demikian, kami tetap melakukan surat imbauan kepada Pak Jokowi kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya ataupun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik. Kami sudah melakukan pencegahan tersebut, kami sudah lakukan kepada Pak Presiden, telah kami kirim surat tersebut yang mulia sebelum pada saat masa kampanye berlangsung. Dan juga kepada kepolisian dan Panglima TNI juga kami sebutkan, kami sampaikan untuk melakukan memperlakukan netralitas TNI dan Polri dalam masa kampanye dan dalam masa pemilu ini yang mulia. Jadi kami sudah melakukan fungsi pencegahan dan juga penindakan yang insya Allah telah kami bisa lakukan pada momen pemilu tahun 2024 ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.